Yang pertama yaitu kelimpahan unsur periode keempat di bumi. Kelimpahan di bumi yang termasuk unsur-unsur transisi periode keempat diantaranya yakni skandium, titanium, vanadium, krom, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Unsur-unsur ini meskipun ada yang tersedia di alam sebagai unsur bebas, tetapi sebagian besar terkandung dalam berbagai jenis biji. Berikut rincian kelimpahan unsur-unsur transisi periode keempat di alam. 1. Skandium atau Sc, termasuk unsur yang jarang terdapat di alam. Umumnya skandium terdapat dalam bentuk senyawa dengan bilox plus 3, misalnya ScCl13 dan Sc203 dan Sc2SO43. Titanium Ti merupakan logam terbanyak ke-9 dan kurang lebih 0,6% kelak di bumi mengandung titanium. Dalam mineral, titanium terkandung dalam rutile ilmenite. Vanadium atau V memiliki 18 isotop yang waktu paruhnya telah diketahui. Dengan massa 43 hingga 60, vanadium alami adalah campuran dua isotop 50 volt dan 51 volt dengan kelimpahan alami masing-masing 0,2% dan 99,7%. Vanadium juga ditemukan dalam beberapa macam biji. Keempat, kromium atau Cr merupakan logam keras berwarna putih. Ditemukan di alam sebagai biji krom besi yaitu kromit FeCr204 yang banyak ditemukan di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Yang kelima, mangan atau Mn merupakan logam keras yang rapuh. Biji mangan yang utama adalah pirolusit Mn02. Potensi mangan terdapat di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua. Ferum atau besi Fe adalah logam yang paling murah di antara logam-logam yang dikenal manusia. Besi berwarna putih, cukup lunak, dan bersifat magnetik. Besi yang berada di alam rata-rata adalah biji besi. Biji utamanya hematit Fe203, limotit HFe02, siderit FeCO3, pirit FeS2, dan ilmenit FeTi03. Kobalt atau Co. Walaupun kobalt relatif susah ditemukan di alam, tetapi kobalt dapat ditemukan di dalam biji smaltit, yaitu CoAs2, dan kobaltit CoAsS dalam kadar yang memadai jika diproduksi secara ekonomis. Yang ketujuh yaitu nikel, terdapat di dalam biji bersama-sama dengan arsen, antimon, dan belerang. Manfaat unsur transisi periode 4. Yang ke-8 adalah kuprum atau tembaga Cu, adalah logam transisi berwarna merah kecoklatan berupa logam lunak namun kuat. Ditemukan di alam pada batuan tertentu. Penyawaan tembaga antara lain tembaga Cu FeS2 dan malasit Cu CO3 CuOH2. Potensi terbesar tembaga di Indonesia meliputi Papua, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Seng atau Zn terdapat di dalam alam sebagai senyawa sulfida seperti seng blende ZnS, senyawa karbonat kelamin ZnCO3, dan senyawa silikat seperti hemimorfit Zn0, ZnSi03, dan H2O. Untuk sifat fisika, yaitu sifat fisika, memiliki titik leleh dan titik didih tinggi. Keunggulan ini disebabkan antar atom pada logam di luar lebih kuat. Dari 9 logam pada unsur transisi periode 4, hanya seng yang titik leleh dan titik didihnya paling rendah. Hal itu memicu keadaan pada seng yang orbital D-nya terisi penuh dan menyebabkan antar atom tidak bisa membentuk kovalen. Sifat logam. Unsur transisi memiliki ikatan logam yang kuat antara sesama atomnya. Hal ini disebabkan karena dalam strukturnya setiap atom logam mampu melepaskan sejumlah elektron, sehingga atom logam menjadi bermuatan positif. Sedangkan elektron dapat bergerak bebas sepanjang struktur logam. Proses pelepasan elektron ini disebut dengan delokalisasi elektron. Ikatan antara ion logam yang bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif.
Inilah yang membuat ikatan logam pada unsur golongan transisi menjadi sangat kuat. Akibatnya, logam-logam transisi memiliki struktur yang keras. Kisi-kisi logam yang satu juga dapat bergeser di atas kisi logam yang lain tanpa merusak ikatan logamnya. Hal ini membuat logam-logam golongan transisi dapat ditempa dan diregangkan. Titik leleh. Karena ikatan logam pada unsur-unsur golongan transisi sangat kuat, maka titik leleh dan titik didihnya akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena pada logam, pembentukan ikatan logam dilibatkan elektron dari orbital 4s dan 3d yang tidak terisi penuh. Semakin banyak elektron yang bisa didelokalisasikan, maka tentunya ikatan logam akan semakin kuat. Unsur transisi yang mempunyai titik leleh terendah adalah seng. Yang terakhir yaitu konduktor listrik. Setiap logam adalah konduktor listrik yang baik. Unsur-unsur transisi yang memiliki konfigurasi setengah penuh akan mempunyai sifat konduktor listrik yang lebih baik dibandingkan yang orbitalnya penuh. 3. Sifat kimia. 1. Jari-jari atom dan kerapatannya. Sesuai dengan aturan jari-jari atom dalam satu periode atau dari kiri ke kanan, jari-jari unsur-unsur transisi akan semakin kecil dan dari skandium ke seng. Namun kenyataannya besar jari-jari atom unsur transisi ini relatif sama. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan elektron yang mengisi orbital 3D di bagian dalam. Peristiwa ini bertindak sebagai perisai terhadap bertambahnya tarikan inti pada orbital elektron 4s, sehingga pengecilan ukuran atom menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, ukuran jari-jari atom unsur transisi dalam satu periode cenderung relatif sama. Jari-jari atom logam transisi lebih kecil dibandingkan jari-jari atom logam golongan utama, atau logam alkali dan alkali tanah. Sedangkan jumlah partikel penyusun dasar atau elektron, proton, dan neutron penyusun atomnya semakin banyak. Hal ini akan menyebabkan serapan atom logam unsur transisi akan semakin besar. Kerapatan terkecil dimiliki oleh atom skandium, adalah yang paling kecil di antara unsur-unsur transisi lain karena skandium memiliki jari-jari atom paling besar. 2. Struktur logam. Hampir semua logam transisi memiliki kristal dengan bentuk geometri krisis terjejal rapat dalam struktur heksagonal closed packet seperti atom skandium, titanium, dan seng. Struktur kristal kubus berpusat muka seperti atom kobalt, nikel, dan tembaga, serta struktur kristal kubus berpusat badan seperti atom krom, vanadium, dan besi. 3. Sifat magnetik. Didasarkan atas perilaku suatu zat dalam bidang magnet, zat-zat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu diamagnetik sama dengan tidak tertarik atau terpengaruh oleh medan magnet. Paramagnetik Paramagnetik sama dengan tertarik sebagian oleh medan magnet. Ferromagnetik sangat tertarik oleh medan magnet. Pada unsur logam golongan transisi, besi, kobalt, dan nikel adalah bersifat ferromagnetik yang artinya tertarik sangat kuat oleh medan magnet. Oleh karena itu, logam-logam ini banyak digunakan untuk membuat magnet permanen. Seng bersifat diamagnetik, sedangkan logam transisi yang lain bersifat paramagnetik. Sifat-sifat kemagnetan logam transisi ini disebabkan oleh penuh atau tidaknya pengisian elektron pada orbital 4s dan 3d-nya. Seng bersifat diamagnetik karena kedua orbital tersebut sudah diisi penuh oleh elektron. 4. Kereaktifan. Dari data potensial elektroda, unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif kecuali Cu. Ini menunjukkan logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Kebanyakan logam transisi dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam, misalnya oksigen dan halogen. Halogen. 5. Pembentukan senyawa berwarna. Salah satu yang menarik dari unsur logam transisi adalah bahwa mereka dapat membentuk senyawa yang memiliki warna yang menarik. Warna-warna ini muncul sebagai akibat tidak penuhnya pengisian elektron pada orbital 3D, sehingga ada elektron yang menyendiri atau tidak berpasangan. Elektron menyendiri ini dapat tereksitasi dengan menyerap energi dari cahaya sinar
tampak ke tingkat energi yang lebih tinggi. Di tingkat energi yang lebih tinggi ini, elektron cenderung tidak stabil sehingga akan kembali lagi ke posisi semula. 4. Pembuatan unsur dan senyawa pembuatan unsur periode 4. A. Skandium dibuat dengan elektrolis cairan SCl3 yang dicampur dengan klorida yang lain. B. Titanium. Salah satu metode yang digunakan dalam proses pembuatan titanium adalah metode Kroll yang banyak menggunakan karbon. Hasil reaksinya adalah titanium tetraklorida yang kemudian dipisahkan dengan besi triklorida dengan menggunakan proses distilasi. Senyawa titanium tetraklorida kemudian direduksi oleh magnesium menjadi logam murni. Udara dikeluarkan agar logam yang dihasilkan tidak dikotori oleh unsur oksigen dan nitrogen. Sisa reaksi adalah antara magnesium dan magnesium diklorida yang kemudian dikeluarkan dari hasil reaksi menggunakan air dan asam klorida sehingga meninggalkan spons titanium. Spons ini akan mencair di bawah tekanan helium atau argon yang pada akhirnya membeku dan membentuk batang titanium murni. C. Vanadium. Prevanadium atau logam campuran dengan besi dihasilkan dari reduksi P2O5 dengan campuran silikon dan besi. Senyawa SiO2 ditambah dengan CaO yang menghasilkan suatu terak, yaitu bahan yang dihasilkan selama pemurnian logam. D. Krom. Logam krom dibuat menurut proses Goldsmith dengan jalan mereduksi Cl2O3 dengan logam aluminium. Mangan. Pembuatan ferromangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. Besi diperoleh dari biji besi dengan cara mereduksi biji dalam tanur atau tungku. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain biji besi, Fe2O3 sebagai bahan baku, batu kapur CaCO3 sebagai pengikat, zat pengotor, kokas sebagai reduktor, udara untuk mengoksidasi C menjadi CO. Proses yang terjadi pada pembuatan besi: 1. Bahan-bahan dimasukkan ke dalam tungku dari puncak tanur. 2. Udara panas dialirkan melalui dasar tanur sehingga mengoksidasi karbon menjadi gas CO2. Kemudian gas CO2 bergerak naik dan bereaksi lagi dengan kokas menjadi CO. 4. Gas CO yang terjadi mereduksi biji besi secara bertahan menjadi besi. G. Kobalt. Unsur kobalt diproduksi ketika hidroksida hujan akan timbul. NaOCl. COOH3 yang dihasilkan kemudian dipanaskan untuk membentuk oksida dan kemudian ditambahkan dengan karbon sehingga membentuk unsur kobalt metal. H. Nikel. Proses pembuatan nikel adalah melalui proses berikut: 1. Pengeringan di tanur pengering. 2. Kalsinasi dan reduksi di tanur. 3. Peleburan di tanur listrik. 4. Pengkayaan di tanur pemurni. 5. Granulasi dan pengemasan. I. Tembaga. Tembaga diperoleh dari biji kalkopirit CuFeS2 melalui beberapa tahap, yaitu 1. Pengabungan, 2. Pemanggangan, 3. Reduksi, 4. Elektrolisis. Seng. Logam seng dibuat dengan pemanggangan seng sulfida, kemudian oksidasi diredukkan dengan karbon pijar. Kegunaan dan dampak negatif unsur atau senyawa bagi manusia dan lingkungan. Kegunaan unsur-unsur transisi periode keempat. Kromium. Penggunaan kromium yang sangat terkenal adalah penyipuhan kromium atau chromium plating.
Efek penting dalam penyubuhan ini adalah dekoratif dan sifat kekerasan. Lapisan kromium itu indah, tidak kusam, dan memberi efek tahan panas, tahan pakai, dan tahan korosi, serta bersifat keras. Penyubuhan kromium banyak digunakan pada peralatan sehari-hari dan kendaraan bermotor. Senyawa kromium mempunyai warna yang sangat menarik, oleh karena itu digunakan oleh pigmen seperti kuning krom, timbal 2 kromat, dan hijau krom, kromium 3 oksida. Suatu senyawa kromium yang indah sekali adalah jamrud atau emerald. Batu permata ini terbentuk jika sebagian ion aluminium dan mineral dalam mineral beril diganti oleh ion kromium 3. Ferum atau Fe, penggunaan besi merentang dari wadah makanan, mobil, obeng, mesin cuci, penjepit, kertas, hingga kapal tanker. Cuprum atau tembaga banyak digunakan sebagai kabel jaringan listrik karena sifatnya yang menghantar listrik. Tembaga juga digunakan untuk pembuatan pipa leding. Alloy tembaga dan emas digunakan untuk membuat perhiasan. Titanium memiliki kerapatan rendah dan kekuatan struktur yang tinggi serta tahan terhadap korosi. Oleh karena sifat inilah titanium banyak digunakan pada industri pesawat terbang dan industri kimia sebagai pipa, bagian pompa dan bejana pereaksi. Mangan atau Mn. Pada produksi baja, Mn berpartisipasi pada pemurnian besi melalui reaksi dengan belerang dan oksigen dengan memindahkannya melalui pembentukan terak. Fungsi yang lain adalah untuk meningkatkan kekerasan baja. Baja mengandung Mn dengan proporsi besar, sifat sangat keras dan tahan lama. Oleh karena itu digunakan dalam kereta api dan mesin-mesin bulldozer. Kalium permanganat merupakan zat pengoksida yang penting dalam analisis kimia. Biasanya digunakan pada titrasi larutan asam di mana senyawa tersebut direduksi menjadi Mn2+. Pada kimia organik, MnO4- digunakan untuk mengoksidasi alkohol dan hidrokarbon tidak jenuh. Adapun mangan dioksida Mn02O2 digunakan pada sel kering, pada kaca dan lapisan keramik serta sebagai katalis. Seng digunakan untuk melapisi besi dan baja untuk mencegah karat. Seng juga digunakan dalam alloy misalnya brazol, tembaga, dan zinc. Yang terakhir, hasil analisis kegunaan unsur-unsur logam transisi periode 4 dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan logam titanium. Titanium adalah logam yang sangat akrab dengan kehidupan manusia. Banyak orang tahu bahwa titanium dapat digunakan dalam perhiasan, prostetik, raket tenis, sarung tangan kiper, gunting, rangka sepeda, alat-alat bedah, ponsel, dan produk lainnya yang membutuhkan kekuatan bahan. Pada kondisi murni, sifat logam titanium ini lebih kuat dari beberapa baja, tetapi bobotnya hanya sekitar setengah dari baja. Sifat titanium juga 2 kali lebih kuat dari aluminium, tetapi bobotnya 60% lebih berat dari aluminium. Manfaat titanium yang selanjutnya adalah sering digunakan sebagai logam paduan. Titanium bisa dipadukan dengan besi, aluminium, vanadium, nikel, molybdenum, dan logam lainnya untuk menghasilkan paduan performa tinggi. Suku cadang mesin jet, pesawat ruang angkasa, peralatan militer, pelindung tubuh, dan produk teknologi tinggi lainnya dibuat dengan paduan titanium.